Perkenalkan, saya Solihatun sebagai Kepala Ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Husna. Di sini saya berperan sebagai perawat primer. Perkenalkan, nama saya Lairatul Jaza. Saya sebagai perawat asosiat 1. Perkenalkan, saya Ifah Dirahayu berperan sebagai PA 2. Saya Vina Kusnul Hairia sebagai perawat asosiat 3. Perkenalkan, nama saya Vika Rizkiatul Mufidah, saya sebagai pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Ratna Putri. Di sini saya berperan sebagai prolog. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafi'ah sebagai narator 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Radian Hidayat sebagai editor. Tahap pertama, pre-conference, bertujuan untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah-masalah pasien, melaporkan tentang penerimaan pasien baru serta merencanakan asuhan keperawatan. Assalamualaikum, berdasarkan laporan dinas malam bahwasannya itu ada seorang klien yang baru masuk kemarin malam ya, dengan datanya itu yang bernama Anandaha, umur 12 tahun dengan diagnosa medis diare. Untuk TTV-nya itu tekanan darahnya 110/70, lalu nadinya 70 per menit. Suhunya 36,5 Celcius. Dengan keluhan itu klien itu tampak lelah, bibir tampak kering. Karena itu pada pagi hari ini saya mau minta pendapat dari Bapak mengenai apa saja intervensi yang cocok untuk dilakukan pada pasien tersebut. Menurut saya ada beberapa intervensi yang dapat diterapkan pada pasien tersebut. Yang pertama, berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program rehidrasi, pantau intake dan output, karena dengan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Yang kedua yaitu pertahankan tirah baring dan beban aktivitas selama fase akut, gunanya untuk menghindari terjadinya mobilisasi fisik. Iya Pak, untuk lingkungan apakah tidak diintervensikan Pak? Mengenai intervensi yaitu ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Dengan menjaga lingkungan yang bersih dan tenang, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Dan setelah ini, jangan lupa buat perencanaan pada pasien tersebut ya Mbak. Terima kasih Pak atas waktunya. Akan segera saya buatkan intervensi pada pasien tersebut agar segera dilaksanakan oleh perawat asosiat. Tahap kedua, perawat primer membuat perencanaan terhadap Ananda Vika, kemudian menginformasikan perencanaan yang dibuat perawat primer tersebut kepada perawat asoklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kesepakatan antara saya dengan kepala ruang, saya sudah membuat perencanaan terhadap anak H yang meliputi yang pertama itu berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program rehidrasi, pantau intake dan output, karena dengan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Jadi yang kedua itu ada pertahankan tirah baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut, guna untuk menghindari terjadinya imobilitas fisik. Lalu yang ketiga itu ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Setelah itu, buatlah perencanaan pada pasien tersebut. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas Ibu. Nanti jika ada hal-hal tertentu yang sekiranya saya dan teman-teman tidak bisa mengatasi, saya akan menghubungi Ibu.
Tahap ketiga, pemberian asuhan keperawatan kepada Ananda Vika. Selain itu melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan intervensi kepada Ananda Vika. Tahap keempat, post-conference diskusi tentang aspek klinik sesudah melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien. Assalamualaikum, selamat siang. Setelah melakukan kegiatan, kita akan melaksanakan post conference selama kurang lebih 10 menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan keadaan atau kondisi pasien masing-masing. Baik, terima kasih. Untuk pasien atas nama Vika sudah nampak melakukan aktivitas walaupun masih di tempat tidur. Namun tetap harus melanjutkan intervensi guna untuk proses penyembuhan. Terima kasih. Untuk perawat yang lain bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Oh ya, untuk pasien Vika, pasien mengeluhkan sesak nafas dan setelah diberikan O2, pasien masih mengalami sesak. Mungkin ada intervensi yang tepat untuk pasien. Sedikit saya menambahkan, mungkin perlu diperhatikan juga posisi tidur klien. Misalnya bantu klien dalam posisi semi-volar. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Apakah masih ada yang ingin disampaikan tentang kondisi pasiennya masing-masing? Kalau memang tidak ada lagi yang ditambahkan, maka saya akhiri post conference yang ini. Mohon ditindaklanjuti lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap selanjutnya, perawat asosiatif 1 menuju ke Ananda Vika untuk melakukan asuhan keperawatan kembali. Setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, lalu saat ini sedang mengevaluasi Ananda Vika. Selamat pagi, Dek. Bagaimana keadaannya? Perut saya sudah tidak sakit lagi, tinggal lemesnya saja, Sus. Baik. Biar tidak lemas, makan dan minum yang banyak ya, Dek. Iya, Sus. Tahap selanjutnya, di esok harinya PA3 menuju ke Ananda F untuk melakukan asuhan keperawatan kembali setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, lalu saat ini sedang mengevaluasi Ananda F. Assalamualaikum adik, selamat sore. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah semakin baik, Sus. Dengan posisi tidur seperti yang dianjurkan suster kemarin, sesak nafas saya berkurang. Alhamdulillah dek, kalau gitu jangan banyak aktivitas dulu ya, ini masih proses pemulihan. Untuk makan dan minumnya dihabiskan dan obatnya jangan lupa diminum. Iya, Sus. Terima kasih. Tahap selanjutnya yaitu PA2 mengkomunikasikan kepada perawat primer bagaimana keadaan Ananda F setelah dilakukan intervensi selama beberapa hari di rumah sakit. Selamat siang Ibu, berdasarkan hasil observasi pada siang hari ini dan sesuai dengan advis dokter, pasien H sudah menunjukkan tingkat kebaikan dari sebelum perawatan hingga sekarang. Pasien H sudah dapat membaik. Apakah ada penambahan perencanaan untuk pasien H? Jika pasien H sudah membaik, maka tidak perlu dibuat perencanaan lagi, akan tetapi tetap dipantau bagaimana kondisi pasien serta tetap lakukan perencanaan yang sudah dibuat oleh dokter. Setelah itu nanti saya akan buatkan persiapan buat pasien pulang. Bu, terima kasih Bu. Tahap selanjutnya, keesokan harinya PA2 menuju ke pasien dengan keluarganya masing-masing untuk memberitahukan jika mereka sudah mulai pulang. Adik, hari ini adik sudah boleh pulang, tapi jangan lupa minum obatnya dan jangan lupa jaga kebersihan makanan dan minumannya agar tidak terserang diare lagi ya, Dek. Hore, terima kasih, Sus.
sama-sama, jangan sakit lagi ya, Dek. Dan terus-menerus antar pasien dan perawat yang ditugaskan dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan keperawatan termasuk berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Penugasan yang diberikan kepada perawat primer atas pasien yang dirawat dimulai sejak pasien masuk ke rumah sakit yang didasarkan kepada kebutuhan pasien atau masalah keperawatan yang disesuaikan dengan kemampuan primernes.